Google telah membuat layanan dan peralatan untuk lingkungan bisnis dan masyarakat, termasuk aplikasi web, jaringan periklanan, dan solusi bagi bisnis. Yang pertama, periklanan, diantaranya Google AdSense, suatu jasa penawaran iklan kepada pemilik web di mana iklan tersebut akan dapat ditampilkan pada halaman web yang relevan dengan kata kunci dari iklan tersebut. Yang kedua, Google AdWords, suatu jasa periklanan Google di mana iklan yang tampil hanya iklan yang relevan dengan konten dari halaman web. Kebanyakan dari pendapatan Google berasal dari program periklanan. Untuk keuangan tahun 2006, perusahaan ini dilaporkan mendapat jumlah keuntungan periklanan sebesar 10,492 miliar dolar dan hanya 112 juta dolar pada pendapatan lisensi dan lainnya. Google AdWords membolehkan pengiklan web menampilkan iklannya dalam hasil pencarian Google dan Google Content Network melalui sebuah sistem bayar per klik atau bayar per lihat. Pemilik website Google AdSense juga dapat menampilkan iklannya di situs mereka sendiri dan mendapat untung setiap kali iklan diklik. Yang ketiga, Google Search. Google dikenal luas karena layanan pencarian webnya yang mana merupakan sebuah faktor besar dari kesuksesan perusahaan ini. Pada Agustus 2007, Google merupakan mesin pencari di web yang paling sering digunakan dengan pangsa pasar sebanyak 53,6%. Kemudian Yahoo 19,9% dan Live Search 12,9%. Google memiliki miliaran halaman web, sehingga pengguna dapat mencari informasi yang mereka inginkan melalui penggunaan kata kunci dan operator. Google juga telah menggunakan teknologi pencarian web pada layanan pencarian lainnya, termasuk pencarian gambar, Google News, situs perbandingan harga Google Product Search, arsip Usenet interaktif, Google Groups, Google Maps, dan lainnya. Berikutnya Google Maps, layanan untuk melihat peta pada aplikasi mobile dan juga tersedia untuk komputer personal. Kemudian Google Earth, layanan dari Google untuk melihat peta bumi, merupakan sebuah program pemetaan interaktif yang disediakan oleh satelit dan fotografi udara yang mencakup keseluruhan planet bumi. Google Earth dianggap sangat akurat dan lebih mendetail. Beberapa kota besar memiliki gambar jelas yang dapat dibesarkan sedekat-dekatnya untuk melihat kendaraan dan pejalan kaki dengan jelas. Akibatnya terdapat beberapa alasan mengenai keterlibatan dalam keamanan nasional. Secara spesifik, beberapa negara dan militer beranggapan perangkat lunak ini dapat digunakan untuk melihat dengan kejelasan dekat jelas lokasi fisik infrastruktur yang rusak. Bangunan komersil dan penghunian, pangkalan, agensi pemerintah, dan lainnya. Bagaimanapun, gambar satelit jarang diperbarui, dan semuanya tersedia gratis melalui produk lainnya dan bahkan sumber pemerintah, NASA dan National Geospatial Intelligence Agency sebagai contoh. Beberapa orang menilai argumen ini dengan menyatakan bahwa Google Earth mudah diakses juga saat mencari lokasi. Kemudian Google Books, layanan dari Google untuk melihat dan mencari buku. Kemudian komunikasi, Gmail. Pada tahun 2004 Google meluncurkan layanan email berbasis web gratisnya disebut sebagai Gmail. Gmail memiliki fitur teknologi penyaringan spam dan kemampuan untuk menggunakan teknologi Google untuk mencari surel. Layanan ini mendatangkan keuntungan dengan menampilkan iklan dari layanan AdWords yang dimasukkan dalam isi pesan email yang ditampilkan di layar. Kemudian Google Drive, layanan dari Google untuk menyimpan data yang terhubung dengan layanan Google Docs. Kemudian Google Docs, layanan dari Google untuk menyimpan dokumen-dokumen. Kemudian Google Chrome, Google juga meluncurkan Google Chrome, yaitu sebuah browser. Browser ini cukup cepat dan tampilannya minimalis.
Pada September 2008, Google melepaskan kode untuk Google melalui Project Chromium, di mana sampai sekarang Google Chrome masih berbasiskan Chromium. Google Chrome dilengkapi dengan fitur keamanan yang baik, di mana Google Chrome akan memperingati pengguna yang mengakses situs yang ada dalam daftar hitam Google. Selain itu, Google Chrome juga membedakan proses yang berjalan pada satu tab dengan proses pada tab lainnya, sehingga meningkatkan kemudahan pengguna serta meningkatkan reliabilitas dari Google Chrome. Kemudian telepon genggam. Tahun 2007, beberapa laporan menyatakan bahwa Google merencanakan peluncuran telepon genggam milik mereka, kemungkinan sebuah pesaing bagi iPhone Apple. Pada 5 November 2007, Google akhirnya mengumumkan Groundroid, sebuah platform perangkat lunak dan sistem operasi bagi perangkat bergerak yang didukung Open Handset Alliance, sebuah konsorsium yang terdiri dari 34 perusahaan perangkat lunak, perangkat keras, dan telekomunikasi yang bertujuan mengembangkan standar terbuka bagi perangkat bergerak. Pada bulan September 2008, T-Mobile merilis sponsor pertama yang berjalan pada platform Android, yakni G1. Ya, saat itu Google juga sedang merencanakan untuk mengembangkan peranti komunikasi Google Tablet yang dilengkapi dengan teknologi 3D. Kemudian hiburan, diantaranya Google Video. Pada awal 2006, perusahaan ini meluncurkan Google Video yang tidak hanya membolehkan pengguna untuk mencari dan melihat video secara gratis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk acara televisi CBS. Google Video yang tidak hanya membolehkan pengguna untuk mencari dan melihat video secara gratis, tetapi juga membolehkan pengguna dan penyebar media menyebarkan isinya, termasuk acara televisi CBS, pertandingan basket NBA, dan video musik. Bulan Agustus 2007, Google mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan program penyewaan dan penjualan videonya dan menawarkan pengembalian uang dan kredit Google Checkout bagi pengguna yang telah membeli video untuk sendiri. Google juga mempunyai produk turunan. Pada tahun 2007, Google meluncurkan Google Apps Premier Edition, sebuah versi lain Google Apps yang difokuskan terutama pada pengguna bisnis. Produk ini memiliki beberapa tambahan seperti ruang disk lebih banyak untuk email, akses API, dan penyokong utama dengan harga $50